Oke, ini saya ingin menjelaskan tentang eksternal struktur dan internal struktur sesuai yang saya pelajari dari channel Candle to Candle. Jadi sebelumnya saya agak kebingungan yang mana eksternal struktur dan yang mana internal struktur. Setelah beberapa kali loss, baru saya memahami tentang eksternal dan internal struktur ini. Jadi intinya, katakanlah kita pakai time frame 15 menit. Ketika ini, nah misalkan ini ya, katakanlah ini sudah ada eksternal struktur, ini yang tertinggi. Selama ini turun, ini sebenarnya ini belum internal, ini belum eksternal struktur. Ini dikatakan jadi eksternal struktur setelah puncak ini melebihi puncak ini terjadi bos. Maka yang tadinya ini tak warnain biru sebagai tanda internal struktur, begitu bos, maka ini juga tadinya biru juga. Maka ini berubah setelah bos dan ini melebihi eksternal kuning ini, maka ini jadi eksternal struktur otomatis. Inilah eksternal struktur. Dan ini menjadi eksternal itu kita cukup tidak perlu ini harus IDM ini ya. Ini cukup aja. Ketika yang tertinggi ini sumbernya ini, sumber tinggi ini, sumber yang tertinggi ini di IDM-nya diambil, nah, maka ini valid, dan validnya ini sebagai puncak dari eksternal. Nah, otomatis eksternal yang bottomnya juga berubah menjadi kuning. Nah, setelah itu, nah ini adalah ring. Garis tebal ini sampai ini adalah ring eksternal struktur. Semua yang di dalam sini selama belum tembus ke sini berarti inilah internal struktur. Walaupun ini sudah mencapai sini belum bos, ini internal struktur. Nah, lalu entry-nya gimana? Nah, Anda bisa entry retrace ini ketika sudah terbentuk sukses eksternal struktur, maka kita bisa ikut retrace. Nah, seperti candle to candle, dia akan channel candle to candle akan menggunakan Fibo untuk arah terakhir dari, sorry ini kita hapus saja dulu. Nah, kita hapus dulu lah biar gampang. Nanti akan turun, katakanlah belum ada, turunnya kemana? Nah, gunakan Fibo ini. Nah, di sini dia akan turun ke order block terkuat di muka bumi, yaitu di seperempat dari bottom ini. Ini tergantung nariknya ya. Kalau ini 70%, tapi kalau nariknya dari bawah ya ini 25%. Jadi akan di sini. Nah, kita bisa ikut retrace. Jadi ini biasnya sebenarnya karena ini naik bos, biasnya ini uptrend. Jadi kita sebenarnya sebaiknya nunggu buy. Tapi kalau mau ikut retrace ya nggak apa-apa. Kita ikut retrace itu tandanya ini DM sudah diambil. Nah, kalau sudah diambil kita tinggal bisa pasang posisi, dia akan menuju entry pointnya itu bisa naik atau bisa langsung turun. Nah, di sini ada, kalau saya biasanya setelah ini di sini kok enggak ada ya, enggak ada. Ini sebenarnya ini. Nah, ini ada blok ini mungkin ini ya.
Ini saya tidak tahu, saya salah apa benar tidak tahu nih kalau saya bloknya. Setelah ini saya anggap ini order block. Ketika dia sudah masuk, saya akan menunggu candle engulfing, bearish engulfing. Nah, jika ini muncul ini, setelah masuk dia muncul bearish engulfing, dia akan masuk di sini, atau langsung di sini bisa, atau ya nunggu pullback sebentar bisa. Dimana SL-nya saya di sini, tetap di puncaknya ini, bukan di sini, karena internal struktur ya bisa kembali lagi ke sini. Nah, ini supaya lebih aman aja. Setelah moving, nah TP-nya di mana? Bisa TP di IDM ini, TP awal, atau bisa TP di inducement ini. Bisa di sini, ya, tapi kok kecil ya. Atau bisa di TP1, misalnya ini TP2, atau langsung TP1, TP ya, itu langsung di sini. Nah, ini ambil inducement, maka dia akan, ini topnya valid ya. Ini valid, anggap aja ini inducement juga topnya valid. Dia seperti yang tadi awal, dia akan retrace sampai ke sini kan tadi. Mana? Order block dibuat bumi itu kan yang di Vibu itu. Di sini. Nah, di sini. Kita garis saja ya. Kurang lebih dia akan mantul di sini gitu loh. Ya, hapus lagi. Dia akan mantul di sini ya. Merah ini lah. Nah, kita ada kesempatan. Nah, setelah kita TP di sini tadi inducement ini, kita bisa masuk lagi karena kita ini asumsi saya dia akan mantul di sini. Kita bisa masuk lagi. Dia akan mantul setelah inducement, dia akan masuk, dia akan naik lagi. Nah, ini tak hapus. Nanti pertama kan masuk ini dia mandul. Nah, kita cari order block lagi lah. Ini jelas nih order blocknya. Nah, ini. Nah, kita bisa masuk di sini. Ya ini katakanlah TP yang tadi itu untuk sangu dulu lah, untuk modal dulu lah. Nah, kita sudah TP, kita masuk lagi di sini. Nah ini stop lossnya tidak usah tinggi-tinggi, sini aja. Nah ini dia pasti akan ngambil inducement sebelumnya ini mau TP, ini TP terus naik masuk lagi sini, apa TP sini lagi, atau TP sini masuk lagi sini, apa mau TP atau mau dibablaskan sampai 7 ini nggak apa-apa. Nah, monggo saja. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya kalau ada waktu di depan monitor terus ya inducement TP. Nanti kita tunggu lagi retracement, masuk lagi TP lagi di sini. Ini. Nah, ini kalau ini setelah ambil inducement, ini kok nggak ada order block. Nah, ini saya ya biasanya kalau sudah gini saya nunggu engulfing saja. Itu bisa kita pakai Vibu dari sini ke sini. Nah, ini di angka 7 ini. Ya seperempat dari atas nih. Begitu sudah muncul pin bar atau engulfing masuk aja. Ini. TP-nya di inducement berikutnya. Tadi mana ya? Misal ini tadi kita TP di sini ya. Terus ya, nah lagi biasanya dia TP di sini. Jadi kita bisa TP berkali-kali di sini. Atau ini sampai bawah sekalian. Nah seperti itu. Jadi Vibu ini bisa digunakan untuk entry point ketika retracement. Entry point dari puncak ini, internal structure ini, ya sampai ini ya, sampai ini. Nah ini 7. Seperti itu. Mungkin seperti itu ya kurang lebih. Nah,
Nah ini, nah ketika dia sudah di sini order block ini di area ini mau langsung entry sini tapi SL-nya di sini, atau kita menunggu valid 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 bottom ya, valid low-nya valid low. Jadi kan ini breakout, tapi ini belum di breakout, maka ini enggak valid. Breakout lagi, nah kemudian ini di breakout berhasil, berarti ini yang valid, tapi masih internal struktur karena yang atasnya belum tembus eksternal struktur yang kuning. Nah ini kita bisa mulai masuk ketika nanti breakout, dia ngambil ini engagement. Nah, saya akan masuk di order block ini. Kena ya? Nggak kena nih. Kena ini. Kita bisa masuk di sini. Stop lossnya sini juga boleh. Karena ini masih internal struktur, bisa jadi ini mau tetap ke sini lagi di bawahnya ini. Misalnya di sini. Nah, seperti tadi mau TP di sini, ngambil inducement ini, ya mau TP boleh atau inducement ini, ini ada. Oke, nah inducement ini dia akan turun IDM. Ini juga ada IDM. Jadi sini TP nunggu retracement. Nah retracementnya, nah ini ya, terus ini atau mau langsung ke sini boleh. Nah kemudian nunggu retracement IDM, ribu lagi, pakai ribu. Nah di seperempatnya ini, nah kan mantul kan seperempatnya, ini ajaib ini. Nah ini hapus saja. Nah, ini kita bisa langsung entry sini, stop loss di sini, atau seperti tadi nunggu apakah ini valid. Valid itu berarti ini di break yang bawah ini ITM, ini kan ini belum valid, ini nabrak ini, terus ini tak di ITM. Nah kita tinggal cari order block. Ini order block. Nah sini masuk ini aja sini. Nah ini tetap kita pakai stop loss lah buat pengaman. Ini bisa lagi kesini lagi atau bablas ya daripada habis nanti. Nah, kita cari lagi engagement sini. Ini juga engagement ya, engagement ini bisa, ya ini bisa. Kadang kalau udah profit sini, turun sini, aduh malah turunnya udah aku jaga cek ini. Tapi kalau saya udah profit sini ya biarin aja, bodoh lah. Namanya juga trading. Ketika kita sudah entry analisa pasang stop loss, ya biarkan pasar. Apakah itu mau profit apa enggak, yang penting sudah ada stop loss. Makanya stop loss ini penting karena ini berhubungan dengan money management. Jadi kalau saya money managementnya risknya 1, profitnya minimal 2 lah. Nah, seperti itu. Kita sudah untung profit tadi di sini berkali-kali kan. Di sini juga ada profit kan. Misalnya ini dapat $3, kalau $1 ini tadi berapa? 4 kali. Risknya $1 misal, profitnya $4 sekian.
Berarti kalau sekarang loss $1, saya hanya rugi $1, masih untung $3, tidak apa-apa. Kalau sudah gini saya biarkan aja sampai sudah sanggup di sini, saya biarkan sampai selesai, sampai sini. Nah, tapi ya kayak gini bisa jadi balik lagi. Ada investment seperti itu. Nah, ini Vibu ini juga bisa sebagai guide kita ketika ini sudah mencapai level 7 ini 25% sebelum top ini biasanya akan terjadi pergulatan lah di sini ya, sulit lah ini di sini akan bouncing terus naik turun di sini. Ini menandakan seller kuat, walaupun buyer juga kuat. Nah, makanya jadi seperti apa sideways. Yang kalau kita mau aman ya jual, kita TP di sini lah. Ya aman, ini aman. Nanti kalau aman nanti kita bisa masuk lah. Tapi kalau nggak mau terus sampai plus ya nggak apa-apa. Kita bisa profit ini tadi. Cuma ini memang nunggunya lama banget. Kalau saya 6,86 ini sudah cukup bagus nih. Kalau risk kita $10 aja, berarti kita sudah profit $60. Ini kan 1/6. Satu malah 6 kalinya, berarti 6,88 kalinya. Atau jadikan 7 kalinya. Jadi kalau kita loss $1, profitnya $7. Loss $10, misal risknya $10, profitnya $70. Nah, kebetulan saya bikin sendiri file Excel money management yang intinya besarnya margin saya menyesuaikan persentase stop loss ini. Jadi mau berapapun stop lossnya, misal sudah saya set ke $10, maka marginnya akan menyesuaikan sesuai dengan persentase stop loss ini. Tetap nanti lossnya $10, berapapun ini naik turunnya stop loss ini. Karena marginnya yang menyesuaikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jika ada yang salah mohon maaf, kalau ada yang bermanfaat silahkan diambil. Terima kasih saya ucapkan khusus kepada channel Candle to Candle yang sudah memberikan saya pencerahan yang tadinya saya masih belum tahu tentang analisa, jadi lebih cenderung ke judi. Sekarang saya tahu bagaimana cara menganalisa market struktur ini. Yang terpenting lagi adalah mengetahui eksternal struktur dan internal struktur. Terima kasih. Selamat pagi.